Pemirsa, eskalasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran mengumumkan rencana pengenaan tarif dan pengetatan lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Langkah Tehran itu mendapatkan respons ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendesak untuk menyepakati negosiasi sesuai kemauan AS atau menghadapi konsekuensi militer. Di tengah ketidakpastian kelanjutan negosiasi AS-Iran untuk mengakhiri agresi AS Zionis Israel, Tehran menyatakan tengah mematangkan mekanisme baru untuk mengatur keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Dalam skema tersebut, Iran akan mengenakan biaya atau tarif layanan khusus bagi kapal yang melintas. Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menegaskan akses rute khusus itu hanya akan menguntungkan kapal komersial dari negara-negara yang kooperatif dan bekerja sama dengan Tehran. Sebaliknya, rute strategis tersebut akan ditutup rapat bagi kapal-kapal yang berafiliasi dengan blok barat atau negara-negara yang selama ini memusuhi Iran. Merespons manuver Tehran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ancaman yang mendesak agar Iran segera melunak dalam negosiasi isu program nuklir dan penyelesaian konflik. Trump kembali mengancam akan melakukan serangan militer jika kesepakatan urung tercapai. Namun Iran menegaskan tidak mau didikte oleh musuh. Terbaru rekaman yang dirilis oleh televisi pemerintah Iran pada hari Minggu menunjukkan kapal-kapal dan tanker terdampar di laut di tengah pembatasan yang dilakukan Iran di Selat Hormuz. Pemirsa, Iran menegaskan urusan tarif di Selat Hormuz jangan disederhanakan jadi sekedar masalah finansial. Pasalnya perkara Selat Hormuz merupakan perkara keamanan dan kedaulatan Iran di tengah ancaman dan serangan para agresor. Lalu seperti apa dampak dari pengenaan tarif oleh Iran di Selat Hormuz? Kita membahasnya bersama dengan pakar strategi PPAU alumni US Air War College, sekaligus mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16 TNI AU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Dengan Eva di studio, Pak Agung, Iran berencana menerapkan mekanisme baru untuk mengenakan biaya transit bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Bahkan RUU mengatur pelayanan Selat Hormuz segera disahkan oleh Parlemen Iran. Apa yang membuat Iran memberlakukan aturan baru yang akan diformalkan ini, Pak Agung? Jadi begini, setelah hampir 2 bulan ya berjalannya perang ini, akhirnya situasi tetap yaitu Iran menguasai Selat Hormuz, dan karena banyak korban ataupun banyak pengorbanan Iran dilakukan, Iran memutuskan untuk memperlakukan tarif melintas atau tarif maritim khusus, karena Selat Hormuz ini adalah koridor sempit antara negeri Iran dan Oman. Langkah ini diambil sebagai kompensasi ekonomi atas kerusakan masif yang diderita Teheran ya, akibat blokade visa dan serangan dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi meskipun Iran menandatangani UNCLOS, Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 82, tapi tidak meratifikasinya, sehingga mereka memiliki hak untuk mengatur keamanan lingkungan hidup, keselamatan navigasi, dan biaya perawatan alur laut di wilayah jurisdiksi maritim mereka sendiri. Karena khususnya pada UNCLOS 1982 ini memberikan wewenang yaitu 12 nautical mile dari pantai, dan itu arti beratnya separuh daripada jalur itu adalah di bawah kedaulatannya Iran. Khususnya negara itu mengalami kondisi ancaman perang eksistensial, itu mengacu juga pada piagam PBB bahwa mereka punya hak bela diri. Nah, yang terjadi adalah sebetulnya apa yang dilakukan Iran ini adalah karena mereka merasa bahwa hukum internasional, apalagi hukum laut itu juga seringkali hanyalah fungsinya untuk membuat harus tunduk kepada negara-negara besar. Jadi bagi Iran, pengenaan tarif Selat Hormuz ini adalah langkah yang sangat beralasan dan kalkulatif, karena struktur ekonomi Amerika dicekik oleh blokade laut total Amerika dan juga serangan-serangan yang menghancurkan fasilitasnya. Sehingga Iran menggunakan satu-satunya kartu truf geografis terbesar yang mereka miliki, yaitu Selat Hormuz, untuk memukul balik struktur daripada kapitalisme global yang
penyokong daripada Amerika dengan hegemoni Baratnya. Jadi sebetulnya ini adalah Iran menolak didikte oleh aturan main navigasi global yang diciptakan oleh hegemoni Barat untuk melayani sebetulnya kepentingan mereka sendiri dengan dalih kepentingan internasional. Itu negara teluk yang mereka pasti menolak karena mereka sangat tergantung pada kelancaran arus ekspor minyak. Namun Iran tahu bahwa keunggulan posisi geografisnya hanya memiliki koridor aman 2 mil laut itu sebetulnya adalah berada di wilayahnya Iran. Tidak dapat dinegasikan dengan mudah oleh retorika diplomatik daripada kelompok anggota daripada Gulf Country Council ataupun Dewan Keamanan Teluk ya. Jadi pengenaan tarif ini adalah operasi cipta kondisi atau menciptakan situasi di mana Iran memindahkan beban biaya perang langsung ke pundak komunitas internasional, khususnya masyarakat ataupun negara-negara di Teluk, memaksa para importer minyak global untuk menekan Washington agar menghentikan sanksi ekonominya jika tidak ingin harga energi meledak di luar kendali. Itu yang diinginkan Iran sebenarnya. Oke. Langkah Iran beralasan untuk memukul balik ya Pak Agung. Tarif disebut mencapai sekitar 2 juta US dollar atau 34,19 miliar rupiah per lintasan Pak Agung. Iran mengklaim kebijakan baru itu akan memberikan manfaat bagi kapal-kapal komersial dan pihak yang bekerja sama dengan Iran. Apa manfaat yang dimaksud oleh Iran ini? Ya, manfaat yang dimaksud oleh Iran adalah pertama, dia menjamin keamanan. Keamanan dalam artian tidak akan terhindar daripada tidak akan terganggu dengan adanya ranjau-ranjau dan dijamin supaya tidak akan mengalami gangguan selama lewat di situ. Tapi yang paling penting dari Iran adalah dengan adanya ini maka tidak akan menjamin bahwa di masa depan tidak akan ada lagi konflik yang terjadi karena Iran seperti halnya dengan Turki di Selat Dardanella dengan punya tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa Selat Dardanella itu aman dan memang memungut biaya juga. Nah makanya dengan memungut biaya ini maka kewajiban Iran adalah memastikan bahwa tempat itu aman, kemudian lingkungan hidupnya terkendali, kemudian jalur itu tetap dalam dan tidak membuat itu lancar lah. Jadi diatur dengan tidak ada rebutan, tidak. Karena selama ini pengaturan teluk itu tidak ada yang mengatur, semua lewat. Jadi memang sudah waktunya diatur, apalagi sudah terlalu banyak traffic yang lewat di situ. Namun yang penting adalah tujuan Iran itu adalah memastikan bahwa sebetulnya pengendalian di bawah mereka. Soal uang saya kira ataupun pasti bisa diatur ataupun di bargaining ya. Namun yang jelas adalah memang Iran hak untuk meminta kompensasi karena Amerika sendiri tidak mau untuk mengganti daripada biaya kerusakan yang timbul ya tentu dengan cara ini Iran dapat mengumpulkan uang untuk memastikan bahwa teluk itu akan terjaga dengan baik, keamanannya terjaga dengan baik dan juga jalur lalu lintasnya akan terjaga dengan baik. Nah, namun kita mari lihat kita ke depan bagaimana nanti perkembangannya mengenai hal ini. Ada 3 negara yang bebas tarif, Rusia, China, dan Pakistan. Apakah ini menunjukkan bahwa negara-negara itu adalah sekutu atau aliansi Iran, Pak Agung? Ya, untuk saat ini adalah Pakistan, China, dan Rusia itu bebas daripada tarif ya, karena mereka memang secara tidak langsung berarti membantu Iran. Di sisi lain mungkin mereka mengeluarkan biaya, uang, atau fasilitas atau sarana yang tidak bisa dibayar oleh Iran secara langsung, maka Iran membayarnya dengan membebaskan dari tarif lewat di teluk. Dan juga mereka adalah mungkin memang negara sahabat yang juga memang mendapatkan prioritas ya, karena memang situasinya di mana Iran sendirian di dunia dan mereka lah negara-negara yang memberi bantuan, memberi fasilitas dan memberi kesempatan bagi Iran untuk bisa tetap melawan Amerika. Itu yang terjadi. Pak Agung, IRGC mengumumkan pada pekan lalu bahwa Iran akan memperlakukan tarif pada kabel internet. Perusahaan seperti Google, Microsoft, Meta, dan Amazon wajib mematuhi hukum Iran. Sementara operator kabel bawah laut akan menghadapi biaya lisensi untuk perlintasan kabel. Kita tahu kabel bawah laut adalah tulang punggung internet global dan akan memotong atau merusaknya tidak hanya memperlambat internet tapi juga mengganggu perbankan internasional serta komunikasi ya. Sejauh mana implikasinya, dampak yang besar bagi global? Nah, jadi gini, Amerika itu menggunakan
institusi finansial dunia untuk memastikan semua ikut pada aturannya. Kalau tidak ikut aturannya, yang itu aturan ini menguntungkan dirinya ataupun kelompoknya, tentu akan membuat masalah bagi negara-negara kena sanksi atau ada saja masalah yang dikenakan pada negara-negara yang tidak mengikuti aturan main. Ada petik aturan main berarti di sini. Namun saat ini Iran terus terang sebetulnya dia mengancam akan sabotase fisik terhadap jaringan kabel bawah laut. Kenapa? Karena ini adalah infrastruktur kritis global yang menghubungkan komunikasi antara Timur Tengah, Asia, dan Eropa, serta 90% data transaksi keuangan internasional, perbankan, dan data militer strategis. Nah, ini dia. Iran memiliki posisi karena kebetulan siapa yang menghandle kabel laut ini adalah lawan-lawan Iran. Jadi sebetulnya Iran secara sah bisa menghancurkan atau memutuskan karena dia diserang. Kemudian akibat serangan itu berarti kan perangnya perang total. Dengan perang total itu berarti kalau semua infrastruktur Iran diserang, maka Iran berhak juga membalas dengan menghancurkan infrastruktur, termasuk kabel laut. Karena diketahui bahwa Iran sendiri memiliki kapal selam milik kelas Gadir dan penyelam tempur khusus Angkatan Laut IRGC, mampu menyelam ke dasar laut, jadi di kawasan Teluk untuk menanam peledak atau memotong kabel-kabel kritis tersebut. Nah, ini yang membuat takut. Nah, Iran sendiri itu membuat peluang untuk ya ini mau diselesaikan secara militer atau diselesaikan secara perdamaian. Tentu ini yang tentunya lebih bagus mereka ya tentu mau membayar atau mau bikin kompensasi kepada Iran agar tidak ada konektivitas internet atau konektivitas daripada jalur data kabel laut ini. Ini adalah hal yang normal. Toh juga Amerika menyerang Iran secara militer untuk menekan, memaksa, menginjek atau memeras. Nah sekarang Iran menggunakan cara yang sama. Dia ancam, ini saya putus, saya hancurkan, sama juga ancamannya Trump. Kamu saya hancurkan semua loh, kalau kamu tidak mau. Sekarang gantian Iran, saya putus ini kabel ini, kalau kalian tidak mendukung saya, tidak membantu saya, atau tidak memberikan kompensasi dari ini. Jadi itulah yang dilakukan oleh Iran. Kita nggak bisa memblame Iran dengan mengatakan bahwa dia melakukan hal yang melewati batas, karena sesungguhnya negara lawannya telah sangat melewati batas dengan membunuh pemimpinnya, membunuh anak-anak sekolah, menghancurkan banyak hal, dan kondisi Iran tidak mengancam apapun langsung kepada negara-negara tersebut, tidak langsung mengancam kepada Amerika, tidak langsung mengancam kepada Israel, tidak langsung mengancam negara-negara Teluk, tapi diserang, dihancurkan, dan banyak pengorbanan, dan tentu Iran membalasnya, dan itu adalah hal yang setimpal, mengancam, menghancurkan infrastruktur, menutup Selat Hormuz, ada tindakan yang setimpal dengan yang dilakukan oleh lawan-lawannya terhadap Iran. Ya, dengan Iran yang gantian memberikan ancaman untuk pengenaan tarif di Selat Hormuz dan juga tadi soal kabel laut, seberapa signifikan akan menekan Amerika Serikat? Nah, ini adalah hal yang menarik. Yang paling menarik sebetulnya adalah ekonomi. Ya, kenapa? Karena terakhir ini Amerika masih menyebarkan atau memberikan syarat damai Amerika yang ditolak keras oleh Iran karena mereka memberikan 5 poin yang sangat tidak masuk di akal, yaitu antara lain memaksa mereka untuk menyerahkan semua uranium kepada Amerika, kemudian memaksa juga untuk hanya ada satu tempat pengayaan nuklir, kemudian nanti juga semua aset Iran yang disita hanya dikembalikan 1/4. Itu hal-hal yang nggak bisa diterima oleh Iran, apalagi mengenai ini seluruh risetnya itu harus hanya pada satu fasilitas, itu nggak bisa juga. Kemudian terakhir adalah menghentikan pengembangan produksi dan teknologi rudal balistik jarak jauh dan drone bunuh diri. Nah ini kan sama saja dengan tidak punya pertahanan, itu kan nggak masuk akal. Namun percayalah bahwa ini adalah ancaman terakhir untuk sebuah Trump biar kelihatan tetap tangguh, hebat. Mungkin mereka akan melaksanakan serangan, tetapi resiko dari serangan ini apakah Amerika sanggup? Karena sekarang saat ini ekonomi dunia itu tidak sanggup lagi bila nanti ada serangan lagi dan menaikkan harga minyak, maka akan banyak negara-negara yang akan hancur ekonominya terkibat inflasi, kenaikan harga akibat biaya transportasi dan semua produk minyak dan gas Teluk Persia yang tidak tersalurkan, dan termasuk juga di Amerika melalui masalah. Jadi yang kita lihat adalah apakah Trump menggertak? Jelas menggertak. Tapi kita ingat filosofi Trump itu kan adalah attack,
deny, twist, yaitu serang, kemudian sangkal, dan pelintir atau twisted. Nah, ya siapa yang bisa percaya pada orang seperti Trump? Ya lebih bagus tidak bikin kesepakatan dengan Trump. Yang penting biar Trumpnya sendiri yang mengalami masalah dengan ekonomi yang akan menghancurkan situasi ataupun posisi politik daripada Partai Republik dan Trump sendiri yang mungkin akan bisa di-impeach. Namun tentu ada pemain lain yang namanya Israel. Nah, ini yang akan unik. Cuman sejauh mana Israel sanggup menanggung serangan balik oleh Iran, yaitu rudal balistik, rudal hipersonik dan drone kamikaze serta proksi yang menyerang, nah itu adalah cerita lain. Tapi mesti ada sesuatu di balik layar ini sehingga kenapa mereka masih berat untuk memenuhi permintaan daripada Iran. Ini mesti karena memang ada situasi di mana Netanyahu sedang akan menghadapi pemilihan umum atau pemilihan anggota Kongres atau anggota legislatifnya yang nanti akan menentukan nasib daripada pemerintahannya. Dia bisa digulingkan oleh lawan-lawan politiknya di Israel, seperti halnya juga Trump nanti akan bisa mengalami masalah besar dengan lawan politiknya itu Partai Demokrat di Amerika. Trump dan Netanyahu sedang menghadapi ancaman ya atas langkah yang dimulainya sendiri dengan agresi kepada Iran. Terima kasih Pak Agung sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.